Hai semua, balik lagi di review Hahi sama aku Selin. Dan hari ini kita bakal balik review barang yang warnanya pink-pink. Dan ini dia Game Man Titan Pink Edition. Nah dulu aku udah pernah review headphone dan mic keluaran Game Man yang sama juga warnanya pink. Dan di akhir video itu aku emang ada bilang bakal lebih bagus lagi kalau misalnya Game Man itu keluarin seri pink tapi peripheral yang lain kayak keyboard, terus mouse. Nah kali ini kayaknya Game Man ini tipe-tipe cowok idaman ya guys. Soalnya mereka ini gak cuman pengen didengerin tapi mereka juga pengen dengerin dan mengerti pacar-pacar mereka. Dan mereka akhirnya keluarin Game Man Titan yang edisi pink juga sebagai keyboard pelengkap dari headphone dan mic-nya. Nah buat yang belum nonton video review kedua barang ini kemarin, kalian bisa nonton tapi sedikit heads up, dia itu ada cacat audio. Jadi kalian maklumin aja lah ya. Sebagai salah satu PSS alias paguyuban streamer sepi, tentu kita pengen punya setup yang bagus tapi harganya juga terjangkau di kantong. Dan menurutku Game Man ini salah satu brand yang sangat-sangat affordable untuk orang-orang yang pengen punya peripheral gaming. Langsung aja kita masuk, kita bahas keyboardnya. Begitu pertama kali kita buka, packagingnya sih ya standar ya kayak biasa Game Man, karton dibungkus busa. Terus langsung ada keyboardnya ini. Terus di dalam kita juga dapat cadangan switch. Ini switchnya dia pakai Otemu Blue. Terus ada keycap puller dan ada si switch pullernya juga ini yang besi. Oke, sekarang ke first impression dari keyboardnya. Menurutku sih keyboardnya ini ya masih kelihatan banget plastik ya sebenarnya. Terus yang paling aku suka dari keyboardnya ini begitu pertama kali lihat itu brandingnya yang gak norak. Kayak dulu tuh Mas Dika pernah bilang pas dia masih suka branding di tombol spasi ini ya. Kayak itu tuh mengganggu estetika katanya. Tapi sekarang kayaknya Game Man juga dengerin sarannya Mas Dika dan di spasinya ini jadi kosong. Dan dia pindahin brandingnya itu ke bawah keyboardnya. Jadi buat kalian-kalian yang ngerasa kayak ya brandingnya ini kurang oke di tiap peripheralnya, tenang aja, mereka udah pindahin brandingnya sekarang ke tempat yang nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya orang Game Man nonton video ini, aku bakal kasih 2 jempol buat kalian karena kalian ternyata mendengarkan konsumer dengan baik. Oke, langsung kita bahas lanjut lagi si keyboardnya ini. Untuk desainnya kan tadi udah ya, sekarang kita bahas si spesifikasinya. Nah, keycapnya ini dia pakai double shot PBT. Oke, ini semoga fokus ya, tapi dia ini double shot karena dia ada 2 lapisan di keycapnya dan bahannya ini PBT. Dan dia juga udah tembus backlit, jadi kalau misalnya kalian setel RGB di keyboardnya, si lampu-lampunya ini bakal nembus ke keycapnya. Jadi bagus lah pokoknya guys. Terus selain RGB-nya ini nembus sampai ke tombol-tombol keyboardnya, kalau misalnya kita pakai double shot PBT juga, itu tuh dia nggak akan fading hurufnya. Jadi begitu kita, biasanya kan gamer FPS itu banyaknya pencet WASD ya. Nah, huruf WASD yang ada di keyboardnya ini itu tuh nggak akan hilang tulisannya karena dia double shot. Nah, sekarang kita masuk ke switchnya. Untuk bawaannya ini dia pakai switch Otemu Blue. Nah, Otemu ini itu switch 3 pin. Dan emang Game Man itu tulis di boxnya bahwa dia hot swappable. Tapi kalau misalnya kalian lihat bolongan yang kita udah cabut switchnya ini, nah itu tuh hot swappable yang bisa diganti dengan switch 3 pin lainnya alias sama-sama Otemu. Jadi kalau misalnya kalian rusak si switchnya ini seenggaknya kalian masih bisa ganti tanpa harus beli keyboard baru. Dulu emang kita pernah sempat ngide untuk coba pasang switch selain Otemu di keyboard yang hot swappable-nya 3 pin. Emang sih bisa, cuman dia bakal bengkok begitu dipasang si pinnya ini. Jadi ya intinya jangan salah belilah, sama kayak pasangan, gak boleh sampai salah pilih. Sekarang kita bakal bahas soal si mode backlight-nya ini yang katanya ada sampai 17 mode. Kebalik. Nah, 17 mode. Nah, ini dia ada di box belakangnya. Itu tuh tulisan si backlit mode-nya. Jadi kalau misalnya kalian tekan FN
Plus tombol-tombol yang ada di sampingnya ini dia udah kasih tahu functionnya ini buat apa. Bisa switch juga loh dari streamer mode. Wow, on dan off-nya. Terus untuk naikin brightness di keyboardnya, turunin brightness, terus strobing dari backlightnya ini juga bisa diatur ternyata. Kalau tadi kita udah bahas soal si spek keyboardnya ini, sekarang kita lanjut bahas soal feel pemakaiannya. Kalau aku pribadi sih, aku tuh lebih suka keyboard-keyboard yang tactile dan clicky. Karena apa ya, gimana ya, kayak lebih berasa mencet aja gitu jadinya. Udah kebiasaan sih, soalnya di rumah juga pakai mechanical keyboard buat kerja. Berhubung kemarin aku udah coba dan sebenarnya ini aku repackaging karena mau di-review ya. Itu tuh dia buat ngetik script atau kerjaan-kerjaan lain kayak aku bikin invoice segala macam, itu tuh enak incline-nya. Jadi dia kemiringannya ini nih pas buat jari-jariku. Terus kita nggak usah pakai bantalan tambahan juga yang biasanya orang suka beli tuh ya, apa ya namanya ya guys, tulis di komen. Nah itu tuh udah nggak apa-apa, jadi nggak terlalu tinggi, si incline-nya ini nggak terlalu tinggi sehingga kalau misalnya kita tadahin apa ya bilangnya, tumit tangan kita ini, itu tuh nggak berasa kayak jauh banget ke atas ngetiknya. Terus tentunya belum lengkap, kita nyobain keyboard gaming kalau nggak dipakai main game. Dan kebetulan aku juga hobinya main FPS, jadi kemarin aku coba main Valorant pakai keyboard ini. Sebenarnya dipakai lama nih enak sih, cuman ini balik lagi ke preference ya, karena biasanya aku pakai di rumah itu peralatan semuanya yang serba wireless, mulai dari headphone, mouse, keyboard. Jadi tuh sekarang kalau pakai keyboard wired lagi tuh rasanya aneh, karena aku tuh tipikal orang yang kayak suka gak punya setup resmi. Jadi kadang kayak aku pengen keyboardnya rata, ya udah mainnya rata. Kadang kayak pengen disampingin, mainnya sampingin. Nah, ini sebenarnya balik lagi juga preference ya. Berhubung si Game Titan Pink Edition ini tuh full key alias ada numpadnya juga. Aku biasanya pakai keyboard yang 70% atau kayak 84 key. Nah, itu tuh begitu disodorin keyboard full ini tuh rasanya gini ya. Kalau kita main tuh gini kayak apa ya? Mouse-nya jadi nggak luas aja, jadi mouse-nya tuh harus jauh banget. Karena dia gak bisa di-korting. Sebenarnya kalau menurutku jadi kerasa sumpek karena ini full size, tapi balik lagi ke preference. Banyak kok orang-orang yang pakai keyboard masih full size untuk competitive gaming. Nah, kalau dari segi fungsi menurutku Game ini nih lumayan lengkap sih shortcutnya. Kalian bisa lihat sendiri dari F1 sampai F12 dia udah ada fungsi yang berbeda-beda. Ini buat media playback, terus ini buka browser, volume, ngelock, terus bahkan ini F3 nih kalkulator. Sebenarnya kadang kita mikir ya kayak buat apa ada shortcut kalkulator di sini? Tapi ya kalau misalnya ada, kadang kepake aja kayak kita mau ngitung apa, terus mau buka kalkulator daripada harus search dulu Windows search kalkulator. Kayak tinggal ketik FN F3 aja. Langsung keluar tuh kalkulator guys, muncul. Nah, masuk ke yang paling ditunggu-tunggu setiap kali kalian nonton video itu ya, pasti harganya. Nah, buat keyboard ini katanya tuh harga aslinya 600.000. Tapi dia lagi diskon jadi tinggal 359.900 alias 360.000 lah. Menurutku kalau untuk harga 360.000 sih ya keyboard ini worth it ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa ada di kolom deskripsi. Oke, selain si keyboard pink unyu-unyu ini, mereka ini juga sekarang ternyata jual keycaps. Ini tuh Game GMK01. Untuk speknya dia double shot PBT keycaps buat MX Mechanical Keyboard. Oke, dari sini sih nggak ada spesifikasinya lagi ya. 104 key, jadi lengkap ini, pasti semua tombol ada. Kita langsung buka aja. Oke, dia dapat keycap puller. Ini yang jelas, karena kalau nggak kuku kalian bisa rusak guys. Nyabut-nyabutin. Nah, kalau tadi si keyboard ini kan warnanya full pink. Jadi ini satu one tone lah istilahnya. Satu warna sama semua. Ternyata kalau keycap ini dia two tone.
Jadi dia kayak warna pink-pink sakura yang sama kayak gini. Terus untuk huruf-hurufnya ini dia warna putih, keren juga. Jadi bercampur gitu antara putih dan pink. Menurutku sih ini bagus banget ya, terutama buat kalian yang warna case CPU-nya itu putih, terus kalian pengen punya setup pink. Pakai keycap ini kayaknya oke deh. Oke, setelah kita buka kita bisa lihat dia sama-sama double shot juga. Oh, ini putih nggak kelihatan. Oke, ini yang pink. Nah, kalian bisa lihat juga ini kayak dia ada 2 lapisan. Ini yang bawahnya ini ada lapisan beningnya. Terus luarnya itu ada pinknya, jadi dia juga double shot PBT, terus tembus. Jadi kalian kalau misalnya pakai RGB, dia bakal tembus juga kalau kalian pakai keycap ini. Kalau klaim dari Gemen, katanya si keycapnya ini itu tuh cocok buat semua mechanical keyboard. Berhubung daily driverku sekarang itu keyboard yang bukan merek Gemen, jadi aku bakal coba pasang di keyboardku yang jadi daily driverku ini. Terus kita bakal lihat sebenarnya ya dia emang cocok di semua keyboard apa enggak sih. Oke, setelah dipasang di keyboard daily driverku ternyata emang lucu juga ya warnanya. Pink putih gini tuh ya cocok lah kalau misalnya setupku ini pink-pink semua. Tapi yang aku rasa kurang cocok itu karena keyboardku incline-nya lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya dipakein keycap yang rata gini, kemiringan kita buat ngetik itu kurang enak. Tangannya itu jadi cepet pegel. Jadi kalau dari segi warna keyboardku jadi jauh lebih oke lah ya. Apalagi pas kalian tahu harga keycap ini. Nah si keycapnya ini itu harga aslinya tuh 200.000. Cuman dia itu diskon jadi tinggal 95.000 aja. Menurutku ini salah satu keycap termurah yang udah double shot. Terus backlit juga. Terus bahannya PBT. Terus dia murah gitu, murah banget. Emang mungkin kadang Gemen kalau misalnya bikin barang ini suka nggak dipikir dulu kali ya harganya. Soalnya kayak murah-murah banget semuanya guys. Jadi buat kaum BPJS yang pengen ganti keycap jadi warna unyu-unyu pinky-pinky gitu. Cuman ya nggak mau ganti keyboard sekalian. Kalian bisa beli aja keycapnya ini cuma 95.000. Itu kayak uang jajan anak SMA sekarang tuh dapat sehari tuh. Seperti biasa buat kalian yang mau ngecek barangnya atau mau check out si keycap Gemen GMK01 ini, aku taruh linknya di deskripsi. Mungkin cukup segitu aja kali ya review hahi dari aku hari ini. Kesimpulannya kalau buat keyboardnya sih di harga 360.000 ya, aku bisa maklumin kalau dia single connectivity, cuman kabel, terus nggak detachable juga. Ya karena upgrade-nya ini semuanya ada di keyboardnya, kayak fiturnya banyak, terus keycapnya pakai PBT, double shot, backlit pula. Terus terutama tuh upgrade di desainnya yang udah nggak semencolok dulu lah. Karena sekarang kayak brandingnya itu sangat-sangat minim, udah kayak keyboard dan peripheral high end. Nah kalau buat keycapsnya sih aku no comment ya, kayak harga promo yang ditawarin dengan kualitas si keycapnya itu ya udah nggak usah dibilang lagi, itu murah banget untuk kualitas kayak gitu. Mungkin ya Gemen ini timnya isinya cowok semua kali ya, karena mereka kalau bikin barang-barang pink ini tuh motonya mungkin menyenangkan hati perempuan, dibikin murah terus bagus. Oh ya, buat kalian yang mau cek juga headphone dari Gemen yang dari tadi sepanjang video ini aku pakai, kalian juga bisa cek di link deskripsi di bawah, bakal aku taruh juga. Ini tuh harganya cuma 100 ribuan. Oke, kali ini beneran segitu aja review hahi dari aku hari ini. Sampai jumpa di review hahi selanjutnya. Dadah!